Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya jika kamu menolong agama Allah sungguh-sungguh, Allah pasti akan tolong kamu, dan Allah akan mantapkan, Allah akan kokohkan, Allah akan teguhkan posisi kamu itu. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 4 hari yang lalu bangsa ini mengulang kembali peristiwa Hari Pahlawan di Surabaya. 80 tahun Hari Pahlawan. Tetapi saya tengok di TV itu hanya upacara saja, membuang bunga ke tengah laut yang tidak ada sunnah, datang ke makam pahlawan, tapi ada yang lupa, nilai-nilai itu lupa. Makanya anak membunuh anak, anak membom masjid udah biasa. Yang dikasih banyak kognitif. Sekolah itu 3 Pak, kognitif akal, afektif rasa perasaan, psikomotor kelakuan itu. Bahasa awaknya adab akhlak di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu, sepanjang apapun titel, hafiz pun 30 juz, tanpa akhlak tidak ada gunanya. Kata Buya Hamka, pincang kakinya, hitam kulitnya, susah jalannya. Kalau akhlaknya mulia, diangkat oleh Allah. Makanya Allah tampilkan dalam Al-Quran seorang laki-laki, bukan pejabat, bukan bangsawan, bukan nabi, bukan rasul, bukan S3, bukan LCMAG, itu tukang gembala orang kampung namanya Luqmanul Hakim. 30 juz Al-Quran, 114 surat, Allah tampil ke seorang miskin, kulitnya hitam. Kata Buya Hamka, jalannya agak pincang sedikit. Surat ke-31 namanya Luqman. Ayatnya 34 ayat Pak. Kalau hari ini ada orang kaya, ada pejabat, ada tinggi sekolahnya, tidak punya adab, tidak ada. Saya baca sekian puluh buah buku Pak, 80 tahun bangsa ini merdeka. Anak-anak semakin nakal. Ada 4 nilai pahlawan kita itu yang siang ini sudah mulai lupa, kadang-kadang sengaja dilupakan. Satu, semua pahlawan bangsa ini, satu adalah taat kepada Allah. Pengakuan seorang jenderal yang mula-mula Sudirman, saya TNI yang mula-mula, Panglima yang mula-mula, tidak bisa bayangkan di awal merdeka itu kita nak punya apa-apa. Belum punya TNI, belum punya polisi, melawan Belanda yang hebat, sekutu yang hebat, membom Jepang itu, Jepang dengan fasisnya yang hebat. Kita bisa merdeka hanya satu, Allah di pihak kita. Hari ini kita punya semuanya Pak. Senjata canggih, KPK, MK, semuanya punya. Bangsa ini termasuk maling paling banyak di dunia.
Ulama sepakat Pak, 30 juz Al-Quran, ayat yang mula-mula itu menuntut ilmu. Iqra. Tapi mendikdasnya ditangkap KPK. Rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Sampai siang ini pun uang haji dimaling. Bukan miliar, triliun Pak. Pahlawan apa itu? Di pahlawan itu taat kepada Allah. Untuk ayah, anak saya bisa taat, 3I mesti mantap. Kalau tidak gagal. Bisa taat kepada Allah, 3I mantap itu. 1, ikhlas. Tidak ada udang di balik bakwan. Kata Buya Hamka, sekalipun langit akan runtuh, yang hak dibaca, bersilang pun bedel di kepala, yang hak dibaca juga Pak. Kadang-kala jadi ulama, jadi ustaz, ada oknum ulama ustaz naik oto Alfad, gadang amplop, kaji melempem. Kata Buya Hamka, sekalipun langit akan runtuh, bersilang pun bedel di kepala, yang hak dibaca juga. Makanya Buya Hamka masuk tahanan, ujung-ujungnya yang menangkap itu mengemis. Buya, kok mati mau solatkannya. Yang kedua, iman. Apapun amal tanpa iman tidak sah. Amanu wa amilus solihat. Yakin kita Pak. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Saat ini banyak orang tua kita di kampung-kampung beramalnya rajin. Habis ngaji diajak makan, menyumbangnya rajin. Tapi tanpa ilmu. Dia bisa berjuang itu menang. Bisa taat itu sah di mata Allah. Ikhlas, iman, dan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ya sia-sia kita. 1. Yang kedua, pejuang kita itu tidak silau dengan dunia Pak. Saya baca semua, tidak mungkin saya baca semua lah. Ada pemimpin bangsa ini, moga-moga Pak Prabowo bisa memperjuangkannya, umat Islam bisa menuntut. Kalau dibaca sejarah bangsa itu, presiden itu 8 gini. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi, Prabowo. Ada yang lupa Pak. Safruddin di Bukit Tinggi. Bisa saya sampaikan, mestinya umat Islam orang Minang meminta Pak Prabowo, seperti Ibu Rama Indonesia, bangsa ini pernah 7 bulan tanpa ada Safruddin, Indonesia tidak ada. Ketika dibomnya Jogja oleh sekutu, Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap, tanggal 19 bulan 12 48 di Bukit Tinggi. Safruddin waktu itu. Pak Safruddin itu Pak presiden, kepala BI, kemudian beliau menteri keuangan, hidupnya tidak punya apa-apa. Presiden, kepala BI, menteri keuangan, hidupnya miskin. Bung Hatta 11 tahun jadi wapres, habis jabatannya, sewa lampu pun tidak ada lagi Pak. Hari ini kalau Purbaya sungguh-sungguh, Prabowo sungguh-sungguh, gubernur, bupati, wali kota ditangkap oleh KPK, kama piti di store. Ambo yakin Pak takwa kok. Kita doakan ya Allah Tuhan, oknum pejabat ditangkap oleh KPK itu, dia mengaku ada sekian M, start ke Solo, start ke sini. Kita doakan. Safruddin, kepala BI, presiden, menteri keuangan, hidupnya miskin. Kenapa? Nyo yakin ke Allah, besok di akhirat 1 sen pun akan ditanya. Kalau saya Buya Hamidi meninggal siang ini, dimandikan di Sungai Pua, dikafani, disolatkan, masuk lubang lahat di tengah kebun itu, panjangnya 2 meter, lebarnya 60 cm, kain putih 3 helai, jemaah menyumbangkan, papan bekas cat 3 potong, ditutup. 3 langkah orang pulang, berbunyi sandalnya jemaah itu. Dan langsung datang malaikat mungkar dan nangkir. Hamidi katanya, siapa Tuhan kamu? Bisa-bisa ayah, mama, inyek lebih lama di situ ketimbang di dunia itu. Jenderal Sudirman tinggal di atas tanah
bujang-bujang. 34 tahun beliau meninggal. Jenderal itu, Sudirman. Di bawah tanah sudah 75 tahun. Meninggal tahun 50, Pak. Kapan kiamat? Kapan berbangkit? Kapan berhisab? Kapan syirat? Dan itu wajib diyakini. Kalau ikola mantap, Pak, kita tidak akan silau dengan dunia itu. Saya menengok pidato Dr. Tifa itu, Pak, seorang wanita, Pak. Saya menangis juga, Pak. Kalau sempat ditangkap oleh KPK sejak ini, silakan adik-adik lanjutkan perjuangan ini. Kata Foodbaya, saya mau dibunuh, silakan. Mau diracun, silakan. Saya yakin Allah menjaga saya. Kalau Foodbaya nak sekolah pesantren, nak sekolah Timur Tengah, nak sekolah Man, tapi begitu akidahnya kuat, kita sekolah agama, kita kiai, takut mau yang hak, ada yang salah, Pak. Foodbaya itu nak sekolah agama, Pak. Tifa itu nak sekolah agama. Tapi dia yakin, Pak, nak bangsa ini harus dipelok, Pak. Nak silau, Pak. Jadi kalau ada juga, Pak, yang silau UPT kok, nak kata agama, Pak, nak silau. Makanya miskin. Yang ketiga, pejuang itu persatuan dan kesatuan. Ada masanya, beda pun agama, beda pun suku, kita bergabung. Ada masanya, lakum dinukum waliyadin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada dua buah suku di sana itu, Aus dan Khazraj. Ada juga Yahudi. Menjaga Madinah ini kita bersama. Pi berakidah, lakum dinukum waliyadin. Bapak, ini saya yakin siapapun kita, setinggi apapun sekolah kita, sebagai manusia, semua kita ada kelebihan, ada kelemahan, Pak. Mungkin dia kaya, menyumbang bisa, jadi imam tidak bisa. Mungkin dia alim, ekonominya dibantu jemaah, sekolahnya dibiayai oleh ustaz. Semua kita itu. Kalau lah mantap, Pak, saya ini manusia butuh orang lain. Sejak ayah saya datang ke dunia sampai mati butuh orang lain. Saya datang ke Melalo itu tahun 65, diambil oleh bidan, dimandikan. Bapak, azankan anak Bapak. Masuk TK, masuk SD, sampai ke atas. Besok saya meninggal, dimandi oleh jemaah. Mulai lahir ke dunia, sampai mati, butuh orang lain. Apalagi bangun bangsa ini. Senyum pun butuh kawan. Kalau ayah ini senyum tanpa kawan, ditangkap Pol PP itu. Jadi akan kita membangun bangsa ini, Sungai Puat itu dibangun di samping taat, di samping hana atau zuhud, kemudian bersatu. Saciuk bayam, stanceng basi. Tidak usah kita bangun saya deh. Yang keempat, pejuang kita itu, yang keempat yang cik lupa, alif membaca zaman. Orang kalau taat pada Allah, Pak, tahu dia tu. Saya tutup khutbah ini kerana ini orang agam, Bukit Tinggi, sering ke kota itu. Bapak bisa bayangkan tu. Orang Nasrani, orang Yahudi, Pak, punya politik yang bagus. Tahun 70-an. Tapi Buya Hamka lebih hebat politiknya karena dia soleh, dia taat, bertahajud tiap malam. Orang Yahudi, dia bikin di Bukit Tinggi itu rumah sakit namanya Immanuel. Di sebelahnya Kodim, di sebelahnya Kapolres waktu itu, di depannya SMA 2 dalam protokol. Dulu, Pak, rumah sakit Immanuel, sini Kodim, sini Kapolres, jalan protokol. Ini namanya rumah sakit stroke, habis lagi sakit otak mata, tahun 70-an. Buya Hamka, karena dia taat bertahajud, makanya halal, soleh, dia temui Pak Soeharto, Pak. Datang Buya Hamka, pada Pak Harto ke istana itu. Asal ulama yang ikhlas, temui pejabat, siapapun dia pasti tunduk itu. Kita coba, Pak. Buya ini Kodim, Buya ini Kapolri, tidak sah. Assalamualaikum. Sayang dia, Pak. Pi ikhlas ya, tidak ada motif-motif. Kata Buya Hamka, ketua MUI waktu itu, sama
Kiai Hasan Basri, mamaknya, mertuanya Jimli Asdiki, ketua reformasi polisi gini. Di Bang Jimli itu mintuonyo Hasan Basri, kerjanya Sekjen MUI tahun 70. Buya Hamka ketua MUI. Orang Yahudi Jerman nyo bikin rumah sakit di tengah-tengah. Ada Kapolres, ada Kodim, lapang kantin tu dia berpolitik, Pak. Buya Hamka lebih hebat politiknya. Pak Harto, saya Buya Hamka. Orang Minangkabau itu punya semboyan adat bahasa di syarak. Syarak bahasa di kitab Allah. Kami bisa baca 3. Nantasure, Nantasuru yang tersilat. Saya mohon Buya Hamka, ini Minangkabau, tolong beli rumah sakit itu. Dibeli oleh Pak Harto, Pak, tahun 70-an itu. Dikasih nama rumah sakit Strap. Waktu Sudomo, wali kotanya Pak Yufri, 2001. Siang ini diganti rumah sakit otak Bung Hatta itu. Saya yakin tidak banyak tahu orang Minangkabau. Tidak banyak tahu ulama itu. Yang saya baca itu kehebatan Yahudi memainkan politiknya. Kini pakai ini, Pak. Anak bapak, cucu kita, anak SD, anak SMP lebih tahan main ini. Membaca kitab, membaca buku, membaca fikih, bertahajud setengah jam ngantuk. Main HP 6 jam tahan dia. Buya Hamka tahun 70-an, Yahudi Nasrani bikin rumah sakit Manuil di tengah kota Bukit Tinggi, di kanannya Kodim dan Kapolres. Buya Hamka lebih hebat lagi. Itu bisa dapat karena bertahajud. Nanti Pak baca-baca ayat surat Al-Muzammil itu, surat 73 Al-Muzammil itu, baca ayat 1 sampai 11. Ya ayyuhal muzammil qumil lail ila qalil. Ai Muhammad, campakkan selimut itu, bangun malam jam 2, jam 3, bertahajud kamu, baca Al-Quran lambat-lambat, tartila. Allah akan kasih kamu kaulan sakila. Kata dia mati itu. Jadi kalau bangsa ini tidak tajam membaca zaman, solat wajib mungkin tak khusyuk. Jabatan disogok, berdukun, makan tak halal, makanya sinyal itu tak tangkap. Moga-moga kalau Bukit Tinggi, Bapak singgahlah. Betapa enaknya. Kapolres, Masakit Bung Hatta gini, Kodim di mukanya SMA 2. Begitu hebatnya Bung Hatta, Pak. Kapan tuh? 52 tahun yang lampau, Pak. Kok Buya Hamka tahu? Allah masih petunjuk. Moga-moga semua kita, Pak, kita punya anak keponakan, tanamkan jiwa pahlawan itu. Membonjol, Agus Salim berjuang bukan uang, taat kepada Allah. Yang kedua, tidak silau dengan dunia. Yang ketiga, bersatu. Yang keempat, arif membaca zaman. Tahu nantasure, nantasurat. Fa'tabi ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul basir.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.